Dialog Kompas Petang membahas soal ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara hari ulang tahun PDIP. Kembali kita akan lanjutkan. Ada Ciko Hakim, Uce, dan juga Prof. Karim. Bang Ciko, ini sampai video Presiden tidak diminta, tidak ada undangan juga. Bagaimana Anda ini dari PDIP? Memang sengaja tidak mempersiapkan untuk mengundang Jokowi meminta videonya? Atau bagaimana ini? Enggak, memang fokus daripada 51 tahun bersama rakyat ini itu adalah tema dari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kali ini yang ke-51 adalah memang mengedepankan soal gotong royong kami bersama rakyat. Dan justru salah satunya ingin menegaskan bahwa perjuangan PDI Perjuangan ini adalah perjuangan yang mengedepankan kerjasama dengan rakyat, bukan dengan elit gitu. Elit comes and go. Elit itu datang dan pergi, tapi rakyat itu yang pasti, gitu. Nah, tapi beberapa kali dipuji-puji terus loh, Bang Ciko. Itu ada Pak Jokowi kan dipuji-puji sebagai kader terbaik. Ada masa kekuasaannya, ada. Loh memang, tapi kan salah satu kader terbaik itu punya kader-kader lain, kader-kader terbaik lain seperti Pak Ganjar Pranowo, ya kan, Mbak Puan, ya Mas Nanan, ada juga teman-teman seperti Mas Aryo Bimo, semuanya kader-kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi tadi saya ingin tergelitik disampaikan, kita tidak pernah ambil pusing soal loyalitas daripada kader kita, walaupun itu yang ditekankan dan diajarkan di sekolah-sekolah partai kami gitu. Dalam kurikulum sekolah partai kami nomor 1 ada soal loyalitas. Nah, kembali lagi tadi yang Prof. Karim sudah sangat merepresentasikan apa yang ingin saya katakan, bahwa biarlah khalayak yang menilai, ya kan, siapa yang pernah besar bersama PDI Perjuangan dan siapa yang meninggalkan PDI Perjuangan. Tetapi kalau bisa dilihat, PDI Perjuangan bukan baru sekali ditinggal oleh kadernya, sudah berkali-kali, bahkan ditinggal gerbong-gerbongan untuk membuat partai baru juga pernah. Tapi pernahkah kami meributkan hal tersebut? Kan tidak pernah. Kami juga tidak pernah menahan-nahan siapapun yang ingin bergabung maupun ingin meninggalkan PDI Perjuangan. Pada prinsipnya nomor 1 yang kami perjuangkan dan yang penting yang jangan pergi dari kami adalah rakyat. Dan itu yang terus kami akan perjuangkan. Oce, yang biasanya Jokowi hadir di ulang tahun, dipuji-puji soal kader terbaik dari PDIP. Nah, Anda sebagai relawan pendukung Jokowi ini bagaimana melihat sekarang tidak ada video statement pun tidak diminta, Pak Uce? Jadi kami berapa kali juga bikin acara, kami jangankan PDIP, kami aja relawan kadang-kadang merasa bahwa untuk acara ini tidak perlu merepotkan seorang presiden. Terlebih yang saya dengar bahwa justru ada dari PDIP mendorong Pak Jokowi memprioritaskan tugas kenegaraannya. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di usianya yang ke-5 tahun ini menjadi pelajaran yang bagus untuk anak-anak bangsa, ya, bahwa partai ini memprioritaskan kadernya itu untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas pokoknya dia. Jadi saya rasa itu tidak harus menjadi suatu polemik, karena kami juga pernah mengalami hal seperti itu. Prof. Karim, kalau dengan kondisi seperti ini, ada kemungkinan nggak PDIP dengan Jokowi ini betul-betul pisah di saat Pilpres ini, atau sebelum pemerintahannya berakhir, atau mereka sama menahan karena ada juga efek elektoral yang dipertaruhkan, Prof. Karim? Oh, Bang Ciko sama Bang Uce aja akur-akur, saya harus jawab galak gimana? Gini, Mas. Gini ya, memang dalam politik kan ada pepatah ya. Jika tidak mendapatkan semuanya, maka jangan lepaskan yang didapat, gitu ya. Memang kan ini ada masalah elektoral memang, karena memang ada simpatisan Jokowi, murni Jokowi, mereka yang mengidentifikasi dengan Jokowi, artinya kemanapun Jokowi pergi dia akan ikut. Ada juga orang-orang yang mengidentifikasi Jokowi dan PDIP gitu ya, di mana PDIP dianggap sebagai substratnya Jokowi. Jadi begini, jadi ada orang yang melihat Jokowi dan PDIP itu seperti gelas dan air. Yang menentukan bentuknya itu adalah substrat, bentuk. Jadi Jokowi akan berbeda ketika dia pindah ke partai lain dengan Jokowi yang ada di PDIP, kan gitu ya. Coba aja Anda lihat, pemain sepak bola hebat manapun ketika pindah ke sebelasan, performanya akan beda, tampilannya akan beda. Karena seperti hanya pemain bola dan klubnya,
politisi dan partai politik itu seperti air dan gelas, karena gelas menjadi substrat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti logika yang dibangun oleh Bang Use dan Bang Ciko, ini boleh jadi kali ini PDIP mentolerir Jokowi sebagai kepala negara, menjalankan tugas negara di atas tugas kepartean gitu loh, di atas tugas partai gitu. Itu yang kedua. Tapi terlepas dari itu semua, yang ingin saya katakan adalah tadi sekali lagi, kita kan sekarang sedang membangun etika politik dengan pemilu itu. Jangan sampai ada etika standar ganda bahwa kita harus mendorong. Kalau memang kita ingin menegakkan etika yang dibangun, bahwa politisi harus punya rasa hormat kepada partai yang membesarkannya, nah maka kita ingatkan gitu loh, bahwa loyalitas kepartaian, preferensi kepartaian itu penting dijaga, karena ini akan menular kepada warga. Sehingga warga nanti akan memiliki kompas, bukan saja ketika akan memberikan suara di hari pemiluan, tetapi masyarakat punya kompas untuk menilai bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, koalisi yang dibangun oleh politisi dalam menghadapi pemilu. Itu penting bagi masyarakat. Jadi saya lebih concern pada bagaimana kita memperkuat partai politik sebagai elemen penting dari demokrasi yang akarnya pada kesantunan politik dan partainya. Baik. Terakhir, Bang Ciko singkat. Jadi bagaimana hubungan PDIP dengan Jokowi saat ini? So far so good. Jadi amin. Kami tidak ada permasalahan, dan itu pun kalaupun ada tidak menjadi fokus kami pada saat ini. Saat ini kami ingin fokus untuk memenangkan pertarungan Pilpres ini satu putaran seperti perintah Ketua Umum tadi. Di hari ulang tahun. Terima kasih Bang Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik, dan sebelumnya ada Pak Uce Gustaf, Ketua Bara JP, sudah out duluan. Terima kasih Bapak-Bapak. Usai